Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Fredrik Jonto Fadilah dan teman saya Aulia Sofiati, Muhammad Januar, dan Mirsya Hanifah Suryadi. Di sini kami akan membahas tentang hasil analisis yang kami lakukan yaitu tentang kedudukan strategis PR dalam organisasi bakti desa. Yang pertama akan dibacakan oleh Aulia Sofiati. Silakan, Aul. Terima kasih. Ya. Berdasarkan teori kedudukan strategis PR menurut Neni Yulianita dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relation tahun 2007, bahwa kedudukan public relation dalam setiap organisasi, perusahaan, atau lembaga mempunyai kedudukan yang sangat strategis, yakni berada di antara dua pihak publik, baik secara ruang lingkup internal maupun ruang lingkup eksternal. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang Public Relation Officer atau PRO sesuai fungsinya adalah sebagai penyambung lidah perusahaan atau organisasi, khususnya dalam hubungan timbal balik antara publik internal maupun publik eksternal. Selain bertugas sebagai penyampai informasi manajemen dari perusahaan atau organisasi kepada publiknya, Public Relation Officer juga bertugas sebagai saluran informasi dari publik luar kepada perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, Public Relation bukan hanya merupakan key information atau mulut perusahaan atau organisasi, melainkan juga sebagai panca indera, bahkan dapat pula dikatakan sebagai jantungnya perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini, faktor panca indera pada manusia dapat disamakan dengan unsur public relation pada suatu perusahaan atau organisasi, sedangkan faktor jantung dianggap sebagai pusat kegiatan informasi bagi publik yang berkepentingan terhadap perusahaan atau organisasi. Slide selanjutnya. Berdasarkan analisis kami, kedudukan PR di dalam organisasi Bakti Desa Unisba ini telah sesuai dengan penjelasan teori dan konsep kedudukan strategis PR di atas, karena berdasarkan hasil wawancara kami bersama narasumber Kanuke dari Divisi Humas UKM Bakti Desa Unisba, beliau menyampaikan beberapa peran atau tugas pokok dan fungsi humas di organisasi Bakti Desa Unisba tersebut, misalnya seperti planning dan membuat materi publikasi outdoor maupun indoor, lalu mengelola seluruh sosial media yang dimiliki Bakti Desa, serta mengatur hubungan baik pihak eksternal maupun pihak internal Bakti Desa. Selanjutnya, konsep kedudukan strategis PR akan dijelaskan oleh Muhammad Januar. Konsep kedudukan strategis PR. Yang pertama ada model function staff. Model ini di posisi Departemen PR yang terletak di leher pada struktur organisasi tertinggi atau di bawah Direktur Utama. Misalnya pada posisi staf fungsi dirut dengan nama Corporate Secretary atau Corporate Communication yang tugas dan kewajibannya adalah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan koordinasi pelaksanaan operasional lapangan dengan jajaran departemen di bawahnya. Yang kedua, ada model line staff. Model ini PR sebagai staf pelaksana line operasional dalam bentuk jajaran di bawah dirut, yaitu sebagai departemen, divisi, atau biro, yakni bertanggung jawab kepada atasan yang sekaligus sebagai pimpinannya, yaitu direksi atau general manager dan manajer PR, yang melaksanakan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangan sebagai pimpinan suatu divisi atau departemennya masing-masing, dan menjalankan operasional kebijakan masing-masing departemennya yang telah digariskan oleh top pimpinan perusahaan. Yang terakhir ada model asisten staff. Model ini posisi PR yang terendah dan di bawah koordinasi divisi atau biro lainnya, seperti staf pelaksana pembantu teknis, yang berada di bawah naungan koordinasi, misalnya divisi pemasaran, HRD, hukum, dan protokoler atau MC. Tugas dan kewajibannya hanya bersifat teknis pelaksana.
seperti membuat news clipping, news release, dan hingga melaksanakan kegiatan acara-acara seremonial atau MC. Posisi jabatannya adalah sebagai PRO. Lalu bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Freddy. Dianalisis berdasarkan konsep kedudukan PR, divisi Humas di organisasi Bakti Desa Unisba termasuk ke dalam model line staff, karena divisi Humas berada di bawah tanggung jawab Departemen Media, Komunikasi, dan Informasi, di mana departemen tersebut cukup dekat kedudukannya dengan Ketua Umum, karena tugas pokok dan fungsi atau job desk divisi Humas di organisasi tersebut yaitu menyelenggarakan penyiaran informasi di mana seluruh sosial media yang dikelola sendiri oleh Humas dan berkaitan dengan media dan menyebarluaskan informasi yang sudah didapat, serta sebagai perantara komunikasi antara Bakdes dengan pihak eksternal. Maka dari itu, kedudukan PR di organisasi Bakti Desa Unisba ini berada di bawah tanggung jawab Departemen Media, Komunikasi, Informasi, bahkan divisi sendiri tidak di bawah tanggung jawab Departemen. Kanuke menjelaskan bahwa Medkominfo itu terdiri dari 2 divisi, yaitu divisi Humas dan divisi kreatif. Jadi untuk pelaksanaan job desk secara maksimal itu mereka punya peluang yang banyak. Hanya bagaimana cara ketua departemen untuk melakukan controlling pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi itu sendiri. Yang slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Mengatasi kendala. Untuk mengatasi kendala yang tidak diinginkan, divisi Humas melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik-baik. Karena komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu organisasi untuk membangun atau mempertahankan hubungan yang baik dan harmonis antara pihak eksternal maupun internal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mirsya, yaitu kesimpulannya. Silakan, Mirsya, dipersilakan. Dapat disimpulkan dari paparan materi yang telah disampaikan, fungsi utama PR adalah membantu organisasi agar memiliki hubungan harmonis dengan berbagai publiknya melalui kegiatan komunikasi. Konsep PR sebagai komunikasi 2 arah menekankan pentingnya pertukaran komunikasi atau saling memahami dengan menekankan pada penyesuaian organisasi. Secara umum, public relation mempunyai kedudukan yang sangat strategis, yaitu berada di antara 2 pihak publik, baik publik lingkup internal maupun publik lingkup eksternal. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang public relation officer sesuai fungsinya yaitu sebagai penyambung lidah atau organisasi khususnya dalam hal mengadakan hubungan timbal balik dengan publik-publik yang berada di dalam dan umumnya dengan publik-publik yang berada di luar organisasi. Sekian dari kami, mohon maaf masih bila ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.